Tadi kalian lihat cuplikan video di awal nggak? Kira-kira kalian tahu nggak itu aktivitas apa? Yap, itulah yang terjadi di dalam sebuah warehouse, tempat di mana ribuan barang datang dan pergi setiap hari melalui proses yang teratur dan terukur. Mulai dari receiving saat barang datang dan periksa, kemudian put away dan storage saat barang disimpan dengan sistem, lalu picking, packing, dan akhirnya shipping saat barang dikirim ke tujuan. Tapi kita nggak akan bahas semuanya secara detail di sini, karena dalam waktu singkat ini, kita akan fokus pada 3 proses utama yang jadi fondasi dari semua aktivitas pergudangan. Nah, 3 proses inilah yang memastikan barang diterima dengan benar, disimpan dengan efisien, dan dikirim dengan tepat waktu. Perkenalkan, saya Amira Tulus Najat, dan video ini saya akan bahas 3 aktivitas inti dalam pergudangan, yaitu receiving, storage, dan shipping. Receiving merupakan proses awal dalam manajemen pergudangan. Aktivitas ini mencakup pengecekan transportasi, pembongkaran muatan dari truk, serta verifikasi bahwa kuantitas dan kualitas barang telah sesuai dengan dokumen pemesanan. Nah, di dalam receiving ini terdapat 2 kategori umum dalam proses penerimaan, di mana yang pertama ada pengiriman melalui jasa pengangkutan, di mana surat pengiriman bisa dikirim melalui pos, kurir, atau bisa disertakan langsung bersama dengan barangnya. Dalam kondisi kerusakan atau kehilangan barang, biasanya pihak yang terlibat dalam tuntunan ganti rugi itu meliputi pemasok, pengangkut, dan penerima. Pihak pemasok sering sekali mencoba melimpahkan seluruh tanggung jawabnya kepada penerima barang. Kedua, pengiriman oleh pemasok, yang biasanya menyertakan surat pengiriman langsung pada barang. Proses penyelesaian kerusakan atau kekurangan menjadi lebih mudah karena dapat dikomunikasikan langsung kepada pemasok. Umumnya pemasok akan berusaha menjaga kepuasan pelanggan karena mereka memasok langsung ke penerima. Nah, terdapat beberapa masalah yang umum terjadi dalam receiving, antara lain, pertama kerusakan barang di area dock, kemudian yang kedua kekurangan barang akibat proses muat atau kehilangan di perjalanan, yang ketiga ada ketidaksesuaian berat dan ukuran, dan yang terakhir atau yang keempat ada perbedaan spesifikasi berdasarkan hasil pengujian teknis. Nah, setelah barang diterima, terdapat beberapa model penempatan sementara atau staging yang digunakan, tergantung kapasitas dan sistem gudang. Pertama ada floor stag design, yaitu penumpukan barang langsung di area dock atau di dalam gudang. Metode ini umum digunakan, namun membutuhkan luas area yang besar dan tidak memanfaatkan ketinggian ruang secara maksimal. Kedua ada standar rack, yaitu penggunaan rak di antara area dock dan ruang gudang, digunakan untuk meletakkan palet atau kardus. Keuntungannya adalah efisiensi ruang dan akses mudah terhadap barang ini. Namun, metode ini memerlukan alat bantu seperti forklift dan biaya investasi untuk raknya. Ketiga ada karton conveyor method, yaitu penggunaan conveyor di dock area untuk memindahkan barang secara langsung saat proses bongkar muat. Metode ini mempercepat proses staging dan efisien dalam pemindahan volume yang besar. Dan receiving digunakan untuk pengiriman langsung ke pelanggan, biasanya untuk barang-barang besar, pesanan khusus, atau untuk barang kombinasi yang volumenya 1 truk penuh. Sedangkan cross docking adalah metode pemindahan barang langsung dari truk penerimaan ke truk pengiriman, tanpa disimpan di dalam gudang. Nah, barang dari berbagai asal dikombinasikan untuk dikirim ke pelanggan tertentu. Lalu, terdapat beberapa persyaratan utama untuk metode ini, yaitu yang pertama muatan jadwal untuk kedatangan truk dan pengirimannya harus terkoordinasi. Yang kedua, barang diterima dan barang yang dikirim harus dalam kondisi yang ideal. Yang ketiga, tersedia lokasi yang memadai. Lalu, kuantitas jenis barang lebih baik terbatas. Kemudian yang kelima, jenis truk harus padan. Dan yang terakhir, dokumentasi harus akurat dan terintegrasi. Dalam receiving, terdapat beberapa prinsip dasar yang meliputi aktivitas transportasi, pengecekan dokumen vs dokumen, pengecekan dokumen vs barang, barang terhadap lokasi atau space, dan dokumen terhadap sistem. Nah, di dalam receiving ini tidak hanya terdapat prinsipnya yang harus kita ketahui, akan tetapi juga terdapat beberapa hambatan yang sering terjadi di dalamnya, yang meliputi tidak adanya jadwal pengiriman, kemudian area parkir yang sempit, loading dock yang penuh atau tidak ada, sarana pembongkaran atau unloading terbatas, lokasi penyimpanan yang jauh, dan yang terakhir adanya masalah pada dokumentasi produksi seperti batch number dan tanggal kadaluarsa. Put away adalah proses menempatkan barang di area penyimpanan penanganan barang, verifikasi lokasi, dan penempatan barang. Ada 2 jenis put away yang digunakan, yaitu direct put away, yaitu penempatan langsung ke rak penyimpanan akhir, dan batch sequence put away, dilakukan melalui pengelompokan dan pengurutan. Lalu, ada beberapa prinsip kerja put away yang hampir sama dengan prinsip pada receiving, yaitu aktivitas transportasi, pencocokan dokumen dengan barang, kesesuaian lokasi, dan sinkronasi dengan sistem. Lalu juga ada hambatan yang terjadi, yang meliputi jarak rak penyimpanan terlalu jauh, kemudian tindih paletnya tidak seragam,
lalu lokasi penyimpanan yang tidak jelas, dan sarana penempatan terbatas. Mode unloading yang dipilih sangat ditentukan oleh tipe, klasifikasi, dan karakteristik produk. Dengan kata lain, kebutuhan alat ditentukan oleh arah kebijakan dalam suatu perusahaan. Model-model unloading yang akan dijelaskan ini adalah pilihan-pilihan yang dapat dilakukan dengan mendasarkan pada arah kebijakan bisnis logistik, yaitu pertama, ada manual unloading dengan menggunakan tenaga manusia dan alat sederhana seperti hand truck, trolley pallet, dan troli. Kemudian kedua, ada mechanical unloading dengan bantuan alat bermesin seperti forklift, electric pallet truck, dan conveyor. Dan yang terakhir, ada automatic unloading dengan sistem otomatis seperti truck lift, strut of lift, dan pallet flow device. Proses pemberian identitas pada SKU atau stock keeping unit barang, baik pada item, karton, ataupun pada palet. Proses identifikasi barang ini sangat penting untuk memudahkan proses distribusi maupun pembedaan secara fisik antara barang yang satu dengan yang lainnya. Identifikasi barang ini pada dasarnya terdiri dari 3 jenis, yaitu ada yang pertama, identification method, di mana model ini lebih mendekatkan pada kepercayaan terhadap kode-kode identifikasi yang telah dipergunakan pada kemasan atau barang itu sendiri, tanpa dilakukan proses penandaan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan proses pergudangan yang dilakukan. Kemudian, yang kedua ada identification system. Ini juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada written dan label, di mana pada barang tersebut dituliskan dan ditempelkan dengan label tertentu dengan cara ditulis tangan. Nah, metode ini sering sekali dipergunakan pada perusahaan yang melaksanakan kegiatannya secara manual dan dalam skala volume yang relatif dan tidak terlalu tinggi. Lalu, jenis yang kedua ada marking on the product, di mana proses identifikasi yang dilakukan pada kemasan produk dengan mempergunakan tulisan tangan. Nah, selanjutnya, untuk metode yang ketiga tadi ada automatic identification method, di mana ini adalah metode otomatis yang dipergunakan dengan dukungan teknologi dalam pengendaliannya. Jadi, bagaimana menurut kalian sejauh ini? Apakah penjelasan tadi sudah cukup memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas di dalam warehouse seperti yang telah kita bahas sebelumnya? Atau justru mungkin malah muncul pertanyaan baru? Nah, kalau ada hal yang masih bikin penasaran, mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Saya, Amiratul Husnajeb, mengucapkan terima kasih banyak karena telah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan ilmu baru, membuka wawasan kita dan jadi bekal yang bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.